Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Muhammad Fauji dari kelas 11 IPA 1 akan menjelaskan tentang pengertian proposal. Pengertian proposal menurut para ahli. Kata proposal sendiri berasal dari bahasa Inggris to propose yang artinya mengajukan. Menurut KBBI, proposal berarti rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Menurut Lisepki, proposal adalah suatu bentuk rencana kegiatan yang dibuat dalam bentuk formal dan standar. Menurut Hasnun Anwar, proposal adalah rencana yang disusun oleh kegiatan tertentu. Proposal menurut Jai, proposal adalah alat bantu manajemen standar agar manajemen dapat berfungsi secara efisien. Proposal menurut Hadi, proposal adalah suatu susunan tekstur untuk agen kerja bisnis antara lembaga perusahaan, usulan kegiatan sampai pada perpecahan masalah. Proposal menurut Krab adalah suatu saran atau permintaan kepada seseorang atau suatu badan untuk mengerjakan atau melakukan suatu pekerjaan. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan proposal adalah suatu rancangan kegiatan atau kerja yang disusun secara sistematis dan terrinci sesuai standar oleh seseorang atau kelompok peneliti untuk diajukan kepada pihak yang dikehendaki dalam mendapatkan persetujuan maupun bantuan dalam penelitiannya. Tentang ciri-ciri proposal. 1. Proposal dibuat untuk meringkas kegiatan yang akan dilakukan. 2. Sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan. 3. Berisi tujuan-tujuan latar belakang acara. 4. Pastinya proposal itu berupa lembaran-lembaran pemberitahuan yang telah dijilid yang nantinya akan disertakan kepada si empunya acara. Struktur proposal. 1. Latar belakang. Di dalam bagian ini dikemukakan tentang kejadian, keadaan, atau hal-hal yang melatar belakangi pentingnya dilaksanakan suatu penelitian. 2. Masalah dan tujuan. Masalah dan tujuan bertujuan untuk menjelaskan apa saja masalah serta tujuan secara rinci dan spesifik agar penerima usul tertarik dan ikut mendukung terhadap kegiatan yang diusulkan. 3. Ruang lingkup kegiatan. Kegiatan yang diusulkan harus dijelaskan batasan-batasannya. Membatasi ruang lingkup persoalan kegiatan sekurang-kurangnya memberikan 2 manfaat. 4. Kerangka teoritis dan hipotesis. Di dalam bagian ini dikemukakan telaah tentang teori-teori atau hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan rumusan masalah. Teori-teori ini berupa perbandingan, pengontrasan, dan peletakan teori-teori itu pada masalah yang akan dilaksanakan. Setelah kita mengemukakan teori-teori ini, maka penerima usulan dapat menilai bobot dari usulan yang kita sampaikan serta dapat menilai pula penguasaan terhadap kegiatan yang diusulkan oleh si pengusul. 5. Metode. Di dalam bagian ini dijelaskan metode kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan, termasuk teknik-teknik pengumpulan data. 6. Pelaksanaan kegiatan. Salah satu faktor yang turut diperhitungkan oleh penerima proposal adalah susunan personalia dari badan yang menyampaikan proposal. 7. Fasilitas. Pengusul juga harus menggambarkan atau menjelaskan fasilitas apa saja yang dimilikinya. Hal ini bertujuan agar si penerima usulan lebih yakin terhadap tawaran yang ditawarkan oleh si pengusul dan yakin bahwa si pengusul bisa mengerjakannya dengan baik. 8. Keuntungan dan kerugian. Pengusul juga harus menjelaskan keuntungan apa saja yang akan diperoleh serta kerugian dan hambatan apa saja yang akan dihadapi kelak. Hal ini akan menarik simpati penerima usulan atas kejujuran yang telah dilakukan oleh si pengusul. 9. Lama waktu. Di dalam sebuah proposal harus dijelaskan berapa lama waktu yang harus dihabiskan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. 10. Pembiayaan.
Perincian biayaan juga sangat penting. Hal ini untuk mendukung atau untuk lebih meyakinkan si penerima usulan terhadap tawaran si pengusul. Syarat-syarat menyusun proposal. 1. Harus memiliki struktur maupun logika yang sangat jelas dan mudah dipahami. 2. Hasil dari kegiatan yang dilakukan harus terstruktur. 3. Rumusan jenis kegiatan yang dilakukan harus ditulis secara detail dan harus benar-benar dapat dikerjakan. 4. Jika ada anggaran dana yang diperlukan, maka anggaran dana yang diperlukan harus realistis dengan kegiatan tersebut. Fungsi proposal. Proposal dibuat tentunya ada fungsi dan tujuannya, baik bagi pihak pembuat proposal maupun bagi pihak yang menerima proposal. Berikut ini adalah beberapa fungsi proposal. 1. Di bidang penelitian umum, proposal berfungsi sebagai dasar untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan sosial, budaya, agama, ekonomi, dan bidang lainnya. 2. Di bidang usaha atau bisnis, proposal berfungsi sebagai gambaran dan proyeksi dalam mendirikan suatu usaha. 3. Proposal berfungsi untuk memberikan informasi mendetail tentang suatu kegiatan, mengajukan dana untuk pelaksanaan kegiatan, misalnya perayaan, seminar, pelatihan, dan lain-lain. 4. Dalam suatu proyek, proposal berfungsi sebagai dasar melakukan tender, baik dari lembaga pemerintah maupun swasta. Tujuan proposal. Secara umum, tujuan dibuatnya proposal adalah untuk mendapatkan izin atau persetujuan dari suatu pihak mengenai rencana atau rancangan yang akan dilakukan. Contoh teks proposal adalah seperti berikut ini. Manfaat teks proposal yang pertama adalah menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan suatu kegiatan. Yang kedua, menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui suatu kegiatan. Dan yang ketiga, meyakinkan para donatur atau sponsor untuk memberikan dukungannya secara material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. Jenis proposal terbagi menjadi dua bagian, satu berdasarkan isi dan yang kedua berdasarkan format tulisan. Berdasarkan isi mempunyai 7, 1 proposal penelitian, 2 proposal kegiatan, 3 proposal usaha, 4 proposal skripsi, 5 proposal pengajuan dana, 6 proposal PKM, dan yang terakhir proposal pameran. Sedangkan berdasarkan format tulisan mempunyai 3, 1 proposal non formal, kedua proposal semi formal, dan yang terakhir proposal formal. Selanjutnya, unsur-unsur yang terdapat dalam proposal. 1. Nama kegiatan atau judul. Yang kedua, latar belakang. Yang ketiga, tujuan kegiatan. Dan yang terakhir, tema. Yang pertama, pernyataan argumentatif. Adalah pernyataan yang ditujukan untuk memungkinkan orang lain mengubah dan mengikuti pandangan dan keyakinan sang pemberi pernyataan. Yang kedua, pernyataan persuasif, yaitu pernyataan yang mengungkapkan gagasan dan pendapat yang disertai dengan bukti dan fakta sehingga dapat mengajak orang lain untuk melakukan hal yang diharapkan. Yang ketiga, menggunakan istilah ilmiah, baik yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan ataupun yang berkaitan dengan keilmuannya. Yang keempat, menggunakan kata kerja tindakan yang menyatakan langkah-langkah kegiatan atau metode penelitian. Yang kelima, menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian, seperti merupakan, yaitu, yakni, dan adalah. Yang keenam, menggunakan kata-kata yang mengandung makna perincian, seperti pertama, kedua, selain itu. Yang ketujuh, menggunakan kata-kata yang bersifat keakanan, seperti akan dan diharapkan. Kata-kata ini berfungsi untuk menjelaskan tujuan atau keinginan yang telah ditulis di dalam proposal. Dan yang terakhir, menggunakan kata denotatif atau makna sebenarnya. Hal ini sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman antara pihak pengaju proposal dengan pihak penerima proposal. Hal yang perlu diperhatikan sebelum membuat proposal yaitu ada 5. 1. Menggunakan bahasa yang jelas, tepat, formal, dan lugas.
Dan yang kedua, kejelasan dan ketepatan isi menggunakan kata atau istilah yang tepat. Yang ketiga, paragraf yang kohesif dan koheren, paragraf yang padu. Dan keempat, kalimat efektif dan tidak ambigu. Dan yang kelima, mengungkapkan alasan dan tujuan yang logis.